Nah, dari segi persaudaraan, ukhuwahnya, kalau kita kan dalam Islam siapapun yang syahadatnya tadi sama, itu kan saudara kita yang ukhuwah Islamiyah. Plus juga kalau di negara ada ukhuwah watoniyah, itu kan. Nah, kalau LDII kan ini pengalaman dari beberapa orang yang masih di LDII pada zaman itu. Saya mulai diajak kan 97-nya sampai akhirnya saya mempelajari sendiri sampai tahun 2005-2006 itu saya mendatangi MUI pusat gitu kan, menyampaikan kesesatan LDII yang ada di yang kita temukan dan yang datang ke Dewan Dakwah. Karena Dewan Dakwah menyebutkan mengawal akidah, jadi kita itu sudah biasa ada yang datang korban pemurtadan oleh Kristen, korban disesatkan oleh LDII, korban yang disesatkan oleh Ahmadiyah, ya kemudian oleh Syiah. Itu kita punya ada orang-orang yang sudah lapor dan meminta kepada kita untuk diluruskan, dalam artian diberikan pemahaman yang benarnya bagaimana. Nah, yang LDI ini juga yang saya ingat semenjak tahun 2003 juga saya sudah bertemu dengan mantan LDI yang di Cimahi itu. Ya, mungkin Pak Irawan bisa cerita bagaimana yang Cimahi. Saya datang ke rumahnya ya, yang di daerah Cimahi itu ya. Banyak itu yang sudah merasakan kesesatan LDI. Nah, akhirnya kita mencoba memahami bagaimana sih, dan secara organisasi Dewan Dakwah itu bekerja sama dengan LPPI. LPPI itu ini nih adalah Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam. Nah, dulu pendirinya Ustadz Amin Jamaluddin Allahyarham sudah meninggal. Nah, tapi buku-bukunya sudah keluar. Ini ada Kupas Tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII. Nah, ini sebenarnya jawaban dari direktori LDII. Jadi LDII ini pernah mengeluarkan buku direktori, isinya itu adalah menjawab subhat-subhat mereka untuk halayak umum. Tapi ternyata itu adalah untuk mengelabui masyarakat umum. Karena saya makanya ketika Pak Irawan menemui saya ya, takdirnya beliau bertemu dengan Ustadz Atian, ternyata Ustadz Atian merekomendasikan beliau ketemu saya. Justru saya menambah hasanah dan keyakinan apa yang saya teliti selama ini bisa ditabayunkan, benar enggak itu kan? Kalau dulu kita menemukan kesesatan LDI itu seperti ini, bagaimana nih ketika masih di dalam? Oh, benar ternyata cocok gitu kan? Jadi sesatnya itu bukan prasangka lagi, tapi praktek. Ini yang pernah mempraktekkan bersyukur dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ukhuwahnya ini tadi jelas, siapapun yang bukan bagian dari mereka kafir. Dan Pak Irawan yang sudah bagian dari mereka pun ketika keluar disebut kafir, murtad. Karena dianggap keluar dari LDI, dianggap keluar dari Islam. Karena LDI sama dengan Islam, tidak LDI bukan Islam. Buktinya ketika keluar dari LDI dia disebutnya murtadinnya sama mereka. Nah itu Kang Saiful. Tapi di sisi lain mereka pun menginduk ke MUI. Jadi kan ke ini dia MUI sendiri mereka katakan kan sebetulnya kafir juga karena bukan LDI. Betul. Gitu ya? Betul. Jadi saya mau coba mundur sedikit Pak Ustadz. Kira-kira kan tentu kita juga tahu sekali lah di teman-teman di LDI, di Syiah, di Ahmadiyah itu kan pasti banyak juga orang pintar, orang yang bijak dan segala macam. Dalam pandangan saya nih, saya mau minta koreksi. Tapi kenapa tidak melakukan seperti yang Pak Ustadz lakukan ketika di tahun 90-an ketika ada yang mengajak gitu. Ketika ada yang mengajak kan kita berpikir dulu nih, bandingin dulu nih. Mungkin barangkali konteksnya agak berbeda dengan Pak Irawan yang mungkin diawali dengan sesuatu yang daya tarik yang berbeda gitu. Yang mau saya tanyakan adalah kok bisa orang-orang terjebak gitu masuk ke LDI, ke Syiah dan ke Ahmadiyah yang sebetulnya dia sendiri pintar gitu, secara IQ pintar, dia bisa menimbang apa soalnya gitu, Ustaz? Ya, sebetulnya yang pertama itu adalah terkait dengan pemahaman keislaman seseorang dulu. Ya, bisa jadi mungkin dalam kasat mata kita oleh kita pahami dia orang pintar, orang cendekiawan gitu kan. Tapi kan faktanya kita tidak tahu orang itu bisa terbawa
intinya dari awalnya yang pertama ya, kalau orang karena ada dua kriteria, ada yang menjadi korban, ya. Nah kalau yang jadi korban ini sesuatu yang harus kita selamatkan. Nah, seperti Pak Erawan ini di pandangan Dewan Dakwah ini korban. Tapi ada juga yang dia memang pelaku. Jadi yang agennya. Kalau pelaku artinya dia mendapatkan keuntungan. Jelas. Nah, agen inilah sebetulnya agen kerusakan ini yang sebetulnya tidak boleh dibiarkan. Nah, coba Pak Erawan kira-kira sebelum melanjutkan juga ceritanya, kira-kira ini aja lah, perhitungan kasar aja, estimasi yang di LDII dengan jumlah klaimnya katanya 15 juta, tapi data yang sebenarnya hanya 500-an ribu itu, kira-kira korbannya itu ada berapa persen dari situ? Jadi begini, gelombang kita di para mantan ini nyebutnya ada beberapa gelombang yang hijrah. Yang awal-awal tadi yang Pak Kiai sebutkan mungkin tahun 2000-an ya, itu dengan Pak, awal-awalnya sudah ada dari pendiri zaman Nur Hasan itu ada Pak Broto. Cuman setiap yang hijrah kita itu didoktrin, oh itu orang-orang yang pengen merebut keamiran, orang yang sakit hati seperti itu. Sampai terakhir kami ini gelombang 2018 ya, hijrahnya banyak sampai sekarang puluhan ribu. Sampai ya menurut saya sih di atas 100 ribu lah total. Itu dikatakan seperti itu juga. Oh mereka ini pengen merebut keamiran ya, terutama ustadz-ustadznya yang mengasih ilmu kepada kami ini. Jadi awalnya kami hijrah itu karena dari ustadz yang memang oleh pihak LDII disekolahkan ke Ma'had Haram gitu. Nah kebetulan saya dekat dengan salah satu ustadznya, mendirikan tahfidz Quran lah. Nah, kemudian itu dari tahun 2010 saya merintis kalau di wilayah LDII Bandung ini saya yang pertama. Tapi setelah 2017 loh kok ada istilah dimurtadkan, ini dinonaktifkan nih ustadz ini. Saya tanya, ini kenapa dinonaktifkan? Nah akhirnya beliau itu menjelaskan, ini loh penyimpangan yang paling bahaya itu adalah mengkafirkan gitu. Jadi kembali ke jumlah gitu ya, yang tadi klaim ketuanya LDII, wah jumlah kami 15 juta ada di podcastnya LDII TV itu bohong semua. Karena saya berserta mantan hijrah yang di Kerawang, Saudara Agung itu punya data berapa daerah di Indonesia. Itu terakhir ada 360 daerahan lah. Nah satu daerah itu jiwanya kurang lebih kalau di kota itu 4.000 di kota besar ya, kayak Bandung ini. Tapi kalau di Papua oh ya itu bisa dihitung lah ratusan gitu gitu ya. Nah kami berkesimpulan, kami juga punya data 2 tahun yang lalu itu, data setor yang zakat fitrah itu 700.000 sekian. Nah kemarin kami dapat bocoran itu tinggal 550.000 orang yang zakat fitrah. Karena ketahuan zakat fitrahnya nggak boleh ke mana-mana, iya. Ke situ. Nah kebetulan mohon maaf di kami ini yang sudah meyakini bahwa ini sesat, bahwa ajaran ini sesat, pengen keluar tapi belum bisa karena tergantung dari penghasilannya di situ. Akhirnya yang sebut di kami ini bunglon itu ngasih data ini zakat fitrah aslinya gitu. Berarti kan zakat fitrah per individu ya, dari ini. Nah jadi klaim bahwa 15 juta, 20 juta itu bohong semua. Bohong semua. Ayo kalau ini kita buktikan dengan data itu. Nah, kami punya mantan-mantan ini kan dulu mantan juga pengurus. Pengurus dari keamirannya juga pengurus organisasi. Saya dulu mantan pengurus organisasi DPD Kota Bandung 2014-2019. Nah, saya di keamirannya strukturnya saya sebagai pengurus Agnia. Agnia itu orang-orang yang kaya lah yang ini. Jadi tahu betul semua lah. Jadi ada dua unsur struktur ini gitu. Nah, jadi yang sudah tergabung sekarang di forum, mohon maaf tadi lupa namanya, forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah. Itu fokus aktivitasnya apa? Nah, jadi begini, kami itu fokus adalah untuk berdakwah ke yang masih di dalam, supaya ayo kita sama-sama keluar dari akidah sesat ini. Nah kemudian ke dalam gimana caranya itu?
kita terus berdakwah karena sekarang cara berdawahnya YouTube. Nah, kita sebarkan YouTube, sosmed aja. Walaupun dari mereka yang di dalam masih ada larangan sampai saat ini tidak boleh buka YouTube, sosmed. Tidak boleh. Padahal mereka sendiri punya channel YouTube. Punya channel YouTube. Jadi hanya untuk kalangan mereka sendiri lah. Yang namanya kami mantan juga kan berbagai beribu cara lah ya. Supaya bisa nembus gitu. Alhamdulillah terus bergelombang. Lewat WA terus ada juga ya. Jadi kita berbagai macam. Kemudian yang hijrah ini kan semua ada yang ahli IT segala macam gitu ya. Jadi kita fokus berdakwah itu satu. Kedua, kita berdakwah juga ke kalangan umum. Ya, jangan jadi sampai korban seperti kami. Nah, itu yang jangan. Tadi korban. Betul Pak ya. Kita ini korban itu sudah dibodohi, akidahnya ditipu segala macam. Kemudian kita tidak terasa diperas. Harus setelah 10% ini pembelaan ini segala macam. Padahal kalau kita lihat tanya ini kok pembelaannya kemana? Kalau saya di dalam ini nih kayak masjid ya, pembangunan masjid. Harusnya kan dari imam pusatnya itu kalau membangun masjid ya udah ini uang infak saudara-saudara kita, ayo bantu. Tapi tidak, sistem mereka itu kalau ada yang bangun masjid, masjidnya skupnya daerah gitu ya. Itu dapat bantuan waktu saya itu sekitar 25 juta. Kalau anggarannya itu 1 miliar. Nah, boleh di keimaman itu ngasih pinjaman misalnya 500 juta ya atau berapa walaupun 1 miliar gitu. Tapi itu bentuk kita harus cicilkan. Dicicil itu potongan yang 1 miliar itu keterima oleh kita pengurus nggak 1 miliar. Kadang cuma 900 juta. Nah, yang 10% ini ya itu untuk wakil-wakilnya Amir segala macam gitu ya. Oh, ini katanya uang lelah atau apalah walau-walau. Jadi ruswah atau suap di situ ada juga di sini. Kemudian riba ada juga di sini gitu ya. Jadi saya juga kalau kami yang berpikir di dalam itu loh kok kenapa dipraktekkan riba, suap kok ada di ini. Padahal ini adalah dana-dana infak dari kami ini jamaah. Gitu. Kalau itu Kang Epul kalau tahu struktur di dalamnya karena saya kan pengurus di dalam tahu. Cara pendekatan tadi kan bagaimana orang bisa masuk gitu ya ke LDI tadi kan cara pendekatan yang disebutkan tadi gimana ceritanya? Dan kan saya ingin memastikan kembali bahwa kan ada upaya tadi pembodohan. Tapi kan saya juga yakin sekali bahwa orang-orang yang di dalam juga nggak bodoh. Kan orang membodohi itu bukan berarti dianya bodoh gitu, tapi dia punya sebuah cara strategi yang sudah terbukti berhasil barangkali yang itu diulangi dengan doktrinasi segala macam. Kan kalau terpikir ada banyak keanehan kan mestinya dari awal gitu. Nah, kira-kira itu tadi apa sih kelihayan mereka yang harus betul-betul kita waspadai? Betul. Nah, itu tadi kalau cara masuk ke orang yang di luar itu adalah dengan pendekatan tadi, mengaji dengan kitabus sholah dulu. Kemudian yang tadilah intinya kitabus sholah, zakat segala macam. Terakhir dikajikan kitab tentang imaro keamiran. Karena memang sudah depannya menganggap bahwa ini ada ini benar semua dalil-dalilnya semua benar gitu ya. Karena kita awam kan tidak tahu penafsirannya. Jadi pas masuk ke kitab Imarot tentang keamiran dianggapnya ini benar semua gitu. Akhirnya ya udah kita beat itu awalnya masuk untuk orang luar. Nah, untuk orang dalam sendiri mereka penguatan itu adalah dengan harus mewajibkan ngaji. Kalau saya dulu seminggu itu harus 3 kali namanya sambung. Kalau tidak sambung berarti ini harus dipertanyakan ketaatannya. Sambung tuh sambung ayat. Sambung tuh ngaji. Ngaji istilah kita sambung tuh, amir. Sambung amir, sambung jadi, amir. Biar terus nyambung dengan amir. Ya. Jadi tadi pengalaman saya ada orang yang mengadu dan kemudian akhirnya udah keluar sekarang. Itu saya pernah nanya juga sama seperti Kang Saiful. Bapak, saya bilang Bapak dan Ibu ya suami sih. Udah berapa lama ikut jadi udah 3 tahun. Loh kok bisa ikut sekarang merasakan ada kelainan? Karena di awal-awal itu terasa tidak ada kelainan. Di awal-awal, nah saya juga nggak tahu ya ini yang mantan. Kira-kira berapa lama itu tidak terasa ada kelainannya itu? Ya karena kami didoktrin. Jadi ya terus terang lah kami keluar ini adalah hidayah Allah lah. Itu yang faktor hidayah utama. yang sangat mahal. Nah tapi kalau untuk orang dalam
yang dikasih tadi Kang Saiful bilang kan banyak orang pintar. Mereka pintarnya pintar dalam hal ilmu bukan agama. Tapi kalau dalam hal ilmu agama seperti kami ini saya nol gitu sebenarnya. Nah, ibarat gelas kosong kan mau diisi apa-apa jadi kan. Nah, hanya faktor hidayah lah yang mengasihkan hidayah Allah yang kita jadikan berpikir. Nah, kebetulan kalau yang banyak-banyak yang berhijrah ini biasanya orang yang berpikir, loh kok ini aturannya begini, saya setahu saya begini dulu kan walaupun saya bukan dari lahir gitu ya, dari lahir tapi kan ada pembanding ya, lah, pembanding ada lah ya, apalagi zaman sosmed ini, ustadz ini dakwah segala macam kan gitu Kang Saiful. Nah, ketika kemarin kita mengadakan acara cabut baiat itu sudah masuk juga ke WA saya tuh menyebutkan bahwa Pak Erawan ini dengan timnya yang sekarang di FWHW itu adalah orang-orang yang sakit hati ingin menjadi amir tapi tidak diangkat gitu. Ini gimana? Memang itu biasanya doktrin Pak Yai, doktrin. Jadi selalu dari awal, dari zaman dulu yang saya kenal yang keluar dari Islam Jamaah awal tuh Pak Broto. Pak Broto itu dari zaman Pak Nur Hasan ini kan sudah mengetahui kesesatan. Kemudian yang fenomenal itu Pak Bambang Irawan. Ya, Bambang Irawan, kemudian wakil amirnya Pak Ustadz Mauludin yang kemarin kita dikasih acara gitu. Selalu doktrinnya itu, orang yang keluar adalah orang yang sakit hati pengen merebut jadi keimaman atau keamiran. Itu selalu doktrinnya dari pusat gitu. Gitu Kang Saiful. Jadi kami di jamaah itu kan dulu masih di dalam itu tidak boleh jadi informasi itu harus satu dari atas, satu sumber gitu. Hanya orang yang dikasih hidayah dan berpikirlah itu yang bisa keluar dari cengkeraman doktrin itu. Pak Erawan, kira-kira kalau dari tadi ya kan jumlah realnya tadi kurang lebih sekitar berapa? 400 atau 500? Menurut data terakhir, 551.000. Nah, menurut Pak Erawan, kira-kira dari 550.000 itu yang korbannya ada berapa itu? Artinya kalau selain korban kan tadi dia agen, dia yang menanggung keuntungan. Ini yang jadi korban. Ya, kalau dari awal itu kan memang dulu klaimnya 1 juta, 15 juta. 15 juta. Kemudian kita data lagi karena kami dari pengurus-pengurus yang benar berapa? Ada yang bilang 1,2. Tapi setelah kita data 2 tahun yang lalu dapat data yang zakat fitrah 750.000 itu 700-an lah, 700.000. Kemudian tahun kemarin 500. Jadi 550.000, berarti kan 200.000 udah hilang yang sudah hijrah alhamdulillah gitu ya. Walaupun dari kami ini berusaha dalam pendataan. Potensi dari 500.000 itu yang insya Allah mudah-mudahan bisa hijrah ada berapa? Harapan atau prediksi? Ya kalau saya sih harapannya semuanya gitu. Tapi realistis yang jelas begini, yang tadi yang agen penjual itu pendoktrin lah ya, mau baliknya segala macam. Sekarang kalau di tingkatan daerah kan kami itu struktur Islam Jamaah ada tingkatan pusat, amirnya pusat, daerah ini kayak Bandung, kalau daerah sini ya Bandung Timur. Nah di sini wakil amirnya ada yang di Sekejati itu gitu. Wakil amir pusatnya ada, disebut kami wakil 4. Nah sekitar di Bandung Timur itu ada yang namanya mubalik daerah. Nah, kemudian di bawah daerah itu ada desa. Desa itu ada mubalik desa. Kemudian di paling terkecil itu kelompok, mubalik kelompok gitu. Nah, ini yang sampai mubalik daerah ini yang pendoktrinnya itu alhamdulillah udah ada sebagian yang sudah banyak hijrah gitu. Jadi yang tersisa itu tinggal yang pendoktrin baru gitu. Atau yang di atas. Iya, yang di atas. Yang dapat duitnya banyak kan. Nah, yang duitnya banyak itu walau-walau karena kalau duitnya banyaknya yang keluar itu yang agnia. Agnia tuh yang dia infak tiap bulannya bisa sampai ratusan juta, itu sudah hijrah semua. Habis semuanya. Tapi kalau yang hidup di struktur ya istilahnya dapat maesahnya, maesahnya di situ, itu yang agak sulit. Yang tadi yang disebut Bung Lon tadi ya. Sebetulnya barangkali dia secara hati sudah ingin keluar, tapi kan dia nggak bisa hidup barangkali karena di situ. Mungkin forum ini juga yang nanti bisa akan membantu. Insya Allah. Salah satunya itu forum kita dalam bidang ekonomi itu penguatan.
untuk mantan-mantan yang hijrah. Makanya salah satunya Dewan Pembina ini Pak Komjen Nur Faiji bilang kita harus siapkan juga tempat untuk mengajinya mereka, karena kebiasaan kami ini karena didoktrin 1 minggu harus ngaji gitu. Nanti pas keluar pasti orang yang hijrah pertama itu nanti saya ngajinya di mana gitu. Itu selalu. Nah, makanya saya sama Pak Kiai Roin dengan Dewan Dakwah, Pak Kiai, kita bikin program untuk pembinaan ini, terutama akidah yang awam ini. Jadi kita itu ngaji di dalam itu tidak ada ngaji tentang akidah. Makanya yang selalu ditekankan harus berjamaah gitu. Gitu. Jadi utama itu akidahnya ini harus dibaca. Ini sudah ada ini ya tempat ini buat tadi untuk Insya Allah ngaji. Sudah tempat ada. Kemarin cabut bayat di situ ya di daerah di Bandung. Jawa Barat, Bandung udah ada. Di daerah lain juga ada. Kemarin di Lampung ya udah. Ya, di Lampung, di Solo. Tapi Pak Herawan ini kan di pimpinan forum ini Indonesia kan? Saya untuk ketua forum di Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Terus untuk nasional ada lagi teman saya di Jakarta gitu. Iya. Saya untuk provinsinya lah. Jadi partnernya ini sama Pak Kiai Roin karena dulu dari Pak Kiai Atian Ali langsung temui Pak Kiai Roin. Alhamdulillah Allah qadarkan ini. Jadi kita bisa bersinergi untuk berdakwah gitu. Barangkali closing statement Pak Ustadz untuk masyarakat, untuk umat tentang bagaimana kita berjamaah tapi jangan sampai masuk ke jamaah yang sesat. Ya, sederhana sebetulnya. Islam itu sudah punya garis yang jelas. Lihat aja dari segi rukun iman dan rukun Islam. Itu dulu saja. Kalau rukun imannya itu sudah 6, sebagaimana yang sudah dipahami sejak kita kecil, tidak ditambah, tidak dikurangi, dan isinya juga tidak disimpangkan, selesai. Rukun Islamnya juga 5, tidak ditambah, tidak dikurang, karena semua aliran sesat itu pasti ada masalah dan menyimpang dari rukun iman dan rukun Islam ini. Jadi kalau kelihatan ada itu, cepat komunikasikan dengan ulama yang memang hanif, yang lurus. Ya, karena cara tahunya gimana ini ulama yang garis lurus apa garis bengkok? Ulama yang hanif itu minimal kayak Majelis Ulama Indonesia. MUI aja patokannya. Kayak MUI. Nah, kalau misalnya kita juga kita juga aktif misalnya di Ormas Islam, ya bisa. Kita ke Dewan Dakwah bisa. Ke Muhammadiyah, ke Persatuan Islam, ke Nahdlatul Ulama bisa. Itu aman itu ya. Itu aman karena memang rukun iman rukun Islamnya nggak ada permasalahan. Ormas-ormas yang itu ya yang besar itu. Nah, kalau LDI jelas ada penyimpangannya tadi. Syiah juga sama, Ahmadiyah juga sama, ada penyimpangan dari rukun iman dan rukun Islam yang pasti itu. Nah, itu aja sederhananya. Baik. Dari Pak Herawan ada closing statement? Ya, dari kami hanya menghimbau dan mengajak saja, Mas Saiful, untuk teman-teman kami yang masih di dalam, ayo kita berhijrah, berbaroah keluar dari aliran ini. Mungkin mereka belum mengerti, tapi mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya. Kemudian bagi kawan-kawan yang belum pernah tahu mengenal LDII, kalau ada yang pertanyaan tentang LDII atau Islam Jamaah, kami siap memberikan keterangan. Jangan menjadikan jadi korban seperti kami ini. Baik. Jadi ada nomor yang bisa dihubungi atau Bisa. Ada call center, nomor beliau menurut saya. Baik. Nanti setelah ini tayang kita akan coba masukkan itu di kolom deskripsi dan kalau memungkinkan juga di layarnya nanti siap, munculkan. Masya Allah. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ini pencerahan luar biasa buat saya secara pribadi dan saya yakin juga sahabat SJT semua juga merasakan hal yang sama. Kita dapat ilmu baru. Terima kasih sudah datang ke sini, sudah menyampaikan. Mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya kita memperdalam lagi hal-hal. Karena saya kira masih banyak persoalan-persoalan lain yang harus kita diskusikan dan kita syiarkan. Begitu Pak Ustadz ya. Jadi terakhir terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.